Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Namanya bisa buat musuh kocar-kacir, TNI kirim pasukan setan untuk buru KKB di Papua. Kini aparat keamanan semakin gencar memburu kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua setelah banyak teror dialami oleh sejumlah pihak termasuk warga sipil di sana. Bahkan kini TNI Angkatan Darat AD mengirimkan pasukan elite tempurnya demi menumpas KKB di sana. Mendengar namanya saja bakal membuat pasukan lawan bisa merinding ketakutan. Pasukan tersebut bernama Pasukan Setan dari Kesatuan TNI AD. TNI AD mengirimkan salah satu tim elite mereka dari Yonif 315 Garuda ke bumi Cendrawasih untuk memberantas kelompok-kelompok separatis. Sebagai sebuah tim elite, tak tanggung-tanggung, para prajurit dalam tim berjuluk Pasukan Setan ini sudah terbukti dan berhasil menundukkan kelompok separatis di Timur Timur dengan nama Operasi Seroja dan bertugas di daerah operasi militer alias DOM Aceh. Pangdam 3 Siliwangi, Maijen TNI Nugroho Budi Wiryanto pun telah mengunjungi markas pasukan elit TNI AD yang bermarkas di Gunung Batu, Bogor, Jawa Barat tersebut. Hal ini terungkap dalam keterangan resmi yang dibagikan Kodam 3 Siliwangi kepada media, Rabu, tanggal 28 April tahun 2021. Dalam keterangan resmi itu disebutkan bahwa sejak beberapa waktu lalu, para prajurit Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315 Garuda TNI atau dikenal sebagai Pasukan Setan telah dilatih menembak runduk atau sniper, bertempur hingga berpatroli di daerah hutan. Kali ini, kehebatan Pasukan Setan ini akan diuji memberantas kelompok teroris KKB Papua. Pasukan Setan masuk dalam Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan, Satgas Pamrawan, di Papua. Mereka digembleng selama 1 bulan sejak tanggal 27 Maret tahun 2021 lalu di Bandung. Latihan pratugas itu diharapkan menjadi bekal bagi para prajurit TNI AD itu ketika berlaga di daerah operasi rawan seperti Papua yang tingkat ancamannya cukup tinggi. Pengiriman pasukan setan ini untuk mempertebal pengamanan di Papua. Hal itu seiring dengan meningkatnya intensitas kontak senjata antara aparat keamanan Indonesia dengan KKB Papua. Adapun jumlah pasukan setan yang akan dikirim menumpas KKB Papua ada 400 personel. Melansir dari Instagram resmi Kodam 3 Siliwangi, Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Nugroho Budi Wiryanto memeriksa kesiapan Satgas Yonif 315 Garuda pada Selasa tanggal 27 April tahun 2021. Di markas Gunung Batu, ia disambut oleh Danrem 061, Surya Kancana Brigjen TNI Ahmad Fauzi dan Komandan Yonif 315 Garuda Letkol In Aryo Priyo Utomo Sudojo. Dalam kunjungannya itu, Pangdam Siliwangi sempat mendengarkan pemaparan kesiapan personel dan material dari Danyonif 315 Garuda yang juga menjabat sebagai Dan Satgas Pamrahwan. Setelah mendengarkan pemaparan dari Danyonif 315 Garuda, Pangdam Siliwangi langsung melakukan pemeriksaan seluruh kesiapan personel dan perlengkapan tempur perorangan maupun perlengkapan Satgas yang akan dibawa ke daerah penugasan Papua. Pangdam 3 Siliwangi juga mengingatkan kepada seluruh Dankipur dan Danpos agar selalu memperhatikan anggotanya di daerah operasi. Ia juga menyampaikan, seluruh pasukan yang ikut terlibat dalam operasi di daerah rawan harus menjaga soliditas dan nama baik satuan dan nama baik TNI. Tak hanya itu, selama berada di daerah operasi seluruh pasukan harus saling menjaga satu sama lain, serta bertugas dengan penuh kewaspadaan. Seluruh prajurit Satgas Pamrahwan Yonif 315 Garuda agar Satgas Pamrahwan berangkat 400 dan kembali 400 prajurit lengkap bahkan berhasil sesuai harapan pimpinan, kata Pangdam 3 Siliwangi. Selamat bertugas, kami percaya para prajurit akan mampu melaksanakan tugas dengan baik, tugasmu penuh tantangan dan rintangan, tapi kaulah prajurit pilihan untuk bisa menyelesaikan tugas dengan baik, tambahnya. Perlu diketahui juga, prestasi pasukan Yonif 315 Garuda sangat moncer. Pasukan ini hampir selalu berpartisipasi dalam melibas aksi pemberontakan di Indonesia. Mulai dari pembersihan sisa-sisa G30 SPKI, penumpasan GAM di Aceh, hingga operasi Seroja di Timur Timur. Lantas apa kehebatan Yonif Garuda yang berjuluk Pasukan Setan ini?
Melansir dari Tribun News, pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April tahun 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Sebagai persiapan sebelum dikirim ke Papua, anggota Pasukan Setan ini menggelar sejumlah latihan, salah satunya latihan menembak runduk yang dipimpin langsung Komandan Batalion Infanteri 315 GER, Mayor In Aryo Priyotomo. Pada pelaksanaan latihan ini telah direncanakan sedemikian rupa sehingga sasaran latihan ini dapat meningkatkan kemampuan para prajurit bagi para penembak runduk yang akan melaksanakan tugas operasi Pamrawan Papua, ujar Aryo. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatihkan agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 GER menjalani praktik langsung latihan menembak runduk di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak runduk. Senapan dengan sistem bolt action ini menggunakan munisi kaliber 7,62 x 51 mm. Dengan bobot 6,82 kg, senapan ini memiliki panjang laras 650 mm yang ditambah dengan teleskop. Dalam pertempuran, penembak runduk memegang peran penting untuk bisa melumpuhkan lawan dari jarak jauh. Biasanya para penembak runduk ini tidak hanya digunakan untuk operasi penugasan melainkan juga menjalankan penugasan khusus seperti pengamanan VIP dan VVIP, tandas dia.